Dengan 15 menit yang tersisa, kini 12 petarung bersiap mempertaruhkan masa depan alam semesta mereka masing-masing. Di antaranya, Semesta 6 menyisakan Kefla, perpaduan Caulifla dan Kale. Dari Semesta 7, Goku, Vegeta, Frieza, Gohan, Android 17, dan Muten Roshi. Lalu dari Semesta 11, Jiren, Toppo, Kasera, dan Dispo. Di tribun, Shin berkomentar, karena memiliki keunggulan secara jumlah, mereka dapat menang jika mereka bisa mengulur waktu hingga turnamen berakhir. Namun Beerus dan Whis mengungkapkan, jika itu sangatlah sulit. Saat Kefla bertarung melawan Gohan, ia segera melemparkannya ke tanah dan langsung menginjak tubuh Gohan. Kefla meremehkan Gohan dengan menanyakan, apakah Gohan yakin tidak perlu menjadi Super Saiyan untuk melawannya? Gohan menjawab bahwa ia tidak perlu melakukan itu, karena Gohan akan menjadi kuat tanpa bergantung dengan kekuatan Super Saiyan atau sejenisnya. Piccolo yang menonton di atas tribun memberitahu Krillin bahwa meskipun berlatih dalam waktu singkat, Gohan telah mendapatkan kembali insting bertarungnya. Sementara itu, Goku memulai kembali pertarungannya dengan Jiren dan berubah menjadi Perfect Super Saiyan Blue. Vegeta yang berada di dekat Goku turut melanjutkan pertarungannya yang seimbang melawan Toppo. Vegeta memberitahu Toppo bahwa ia lebih kuat dari penampilannya. Toppo mengatakan bahwa itu benar karena Toppo adalah kandidat dewa penghancur dari alam semesta 11. Android 17 memuji Muten Roshi karena sudah bertahan di turnamen sejauh ini, dan bahwa meskipun ia tidak dapat membaca energi seperti yang lain, Android 17 yakin jika Muten Roshi cukup kuat. Android 17 dan Muten Roshi kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi Dispo dan Kasseral. Di sisi lain, Frieza yang tidak sedang bertarung mengambil kesempatan untuk memulihkan staminanya. Beerus menoleh kepada Champa. Ia mengatakan tentang penggunaan Potara dan memanggilnya licik, tetapi Champa tidak mengatakan apapun karena gugup dengan masa depan alam semestanya. Di arena, pertarungan Gohan dan Kefla mencapai akhir. Keduanya sama-sama kelelahan. Kefla tertawa mengetahui bahwa ia telah kalah. Kefla bahkan merasa dirinya tidak bisa mengalahkan Gohan bahkan meski sudah bergabung. Champa mengakui kekalahannya dan berterima kasih kepada Vados atas semua yang telah ia lakukan untuknya selama ini. Gohan dan Kefla kemudian mengerahkan seluruh sisa kekuatan mereka dan saling meninju wajah, membuat keduanya terjatuh keluar arena. Champa berterima kasih kepada Caulifla dan Kale atas usaha mereka dan menoleh kepada Beerus sambil berteriak bahwa Beerus jangan salah mengira jika dirinya masih belumlah kalah dari Beerus. Sambil mengolok-olok Beerus, Champa dan semestanya pun dihapus oleh kedua Zeno. Sementara itu, Goku melanjutkan pertarungannya dengan Jiren. Ia terus melakukan serangan demi serangan terhadap Jiren. Namun semua itu tidak memberikan dampak apapun. Jiren kemudian memberikan satu pukulan sebagai balasannya, menimbulkan luka yang cukup berat kepada Goku. Saat Jiren menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan mereka, Goku mulai mendorong kekuatannya dan mengatakan bahwa ia tidak peduli jika tubuhnya harus hancur. Karena saat ini, Goku membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melampaui dinding yang menghalanginya. Beerus bertanya apa yang sedang dilakukan Goku. Whis menjawab dengan mengatakan bahwa Goku mengeluarkan semua kekuatan cadangannya untuk meningkatkan kekuatannya walau hanya sementara. Tien dan Krillin menambahkan jika itu memiliki prinsip yang sama dengan Kaioken. Goku kembali menyerang Jiren dan mendaratkan pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi masih terbukti jika apa yang dilakukan Goku tidak efektif. Jiren tidak terluka sedikit pun. Jiren memberitahu Goku bahwa kekuatan yang diperoleh dengan menghancurkan tubuh tidak dapat dipergunakan dengan baik. Menurut Jiren, Goku telah membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Kale sebelumnya. Sementara itu, Muten Roshi telah mendorong Kasseral ke tepi arena. Kasseral tidak dapat memahami mengapa ia bisa terpojok dengan tingkat kekuatan Muten Roshi yang menurutnya sangat rendah. Namun Muten Roshi mengatakan bahwa Kasseral tidak boleh bergantung dengan alat pengukur kekuatan karena kekuatan sejati tidak dapat dilihat dari luar. Saat Kasseral melayangkan pukulannya, Muten Roshi berhasil menghentikannya, dan dengan keterampilan seni bela diri yang hebat, ia menjatuhkan Kasseral dari arena. Muten Roshi kemudian memperhatikan Goku yang kewalahan melawan Jiren. Goku tidak tahu apa yang harus ia lakukan agar bisa mengalahkan Jiren. Tubuhnya telah mencapai batasannya. Muten
Roshi pun bertanya kepada Goku apa arti kekuatan baginya. Dan Goku menjawab dengan mengatakan bahwa bahkan kekuatan Super Saiyan Blue tidak dapat mengimbangi Jiren. Maka dari itu, ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari Super Saiyan Blue itu sendiri. Muten Roshi mengatakan, jika Goku sudah keliru menilai apa arti kekuatan, mendapatkan kekuatan lebih besar dan menguasai seni bela diri bukan bertujuan untuk memenangkan pertarungan atau mengalahkan musuh, melainkan untuk menaklukkan diri sendiri. Muten Roshi kemudian meminta Goku untuk mengingat semua orang yang telah mengajari Goku sampai saat ini. Goku seketika teringat dengan kata-kata Master Korin, Mr. Popo, Raja Kaio, dan Whis bahwa terlalu banyak gerakan menyia-nyiakan stamina, tetap tenang dan melatih jiwa serta tubuhnya untuk tidak boleh membiarkan pikirannya mengendalikan gerakannya. Yang intinya semua ucapan dari guru-gurunya memiliki tujuan dan arti yang sama, yakni Goku harus melepas ikatan antara pikiran dan tubuhnya. Muten Roshi pun memberitahu Goku bahwa ia akan mengajari Goku satu pelajaran terakhir, yaitu bagaimana cara bergerak dengan baik. Muten Roshi segera maju menyerang Jiren dan ketika Jiren membalas dengan pukulan, Muten Roshi secara naluriah menghindarinya membuat Jiren cukup terkejut. Jiren mencoba berkali-kali menyerangnya, tetapi Muten Roshi mampu menghindari semua serangan Jiren. Beerus bertanya kepada Whis apakah gerakan Muten Roshi merupakan bentuk Ultra Instinct. Menurut Whis, gerakannya memang memiliki kemiripan, namun masih jauh dari Ultra Instinct. Meski masih jauh, kebijaksanaan dan ketenangan datang seiring berjalannya usia, dan itu prinsip yang sama dari Ultra Instinct. Muten Roshi melakukan pukulan terakhir, tetapi Jiren dapat dengan mudah menghindarinya dan dengan serangan biasa di leher, ia menjatuhkan Muten Roshi dari arena. Whis memberitahu Beerus bahwa ucapan Muten Roshi telah menyebabkan perubahan pada diri Goku. Goku berhasil menghindari salah satu serangan Jiren dan muncul dalam bentuk baru, atau bisa kita sebut Ultra Instinct Sign, sebuah teknik yang memutuskan hubungan antara pikiran dan tubuh, serta memungkinkan penggunanya untuk menyerang dan menghindar secara tidak sadar. Jiren bertanya kepada Goku, apakah Goku sudah mengatasi dinding yang menghalanginya, dan Goku mengatakan bahwa ia mungkin sudah melakukannya. Keduanya bersiap untuk menyerang satu sama lain, tetapi Goku segera kembali ke keadaan normalnya dan mendapat pukulan keras dari Jiren. Whis mengatakan bahwa itu bukan Ultra Instinct yang sebenarnya, karena teknik tersebut tidak bisa langsung dikuasai. Dan fakta, jika perjuangan Goku untuk mendapatkan teknik Ultra Instinct baru dimulai sekarang. Jiren kemudian memberitahu Goku yang jatuh dan terluka bahwa seorang pria dengan sedikit tekad tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Selama pertarungannya dengan Toppo, Vegeta menunjukkan rasa frustasi karena Goku kembali melampauinya lagi. Saat Toppo mencoba menyerang Vegeta dari belakang, sang Pangeran Seiya mengabaikan Toppo dan meningkatkan kekuatannya, membuat Toppo terdorong ke puing-puing arena. Vegeta kemudian melampiaskan rasa kesalnya dengan menyerang Jiren beberapa kali. Vegeta merasa terhormat karena Jiren mengingat namanya. Jiren terkesan bahwa Vegeta bisa melawan Toppo sambil menyembunyikan kekuatan aslinya. Vegeta mengatakan bahwa bangsa Seiya terus berevolusi saat mereka bertarung, dan kekuatannya dari beberapa menit yang lalu sudah jauh berkembang dari yang sekarang. Jiren bertanya apakah Vegeta sedang mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang sama dengan Goku. Vegeta menjawab bahwa ia tidak tertarik dengan teknik Ultra Instinct karena itu tidak cocok dengannya. Vegeta lebih lanjut menjelaskan bahwa ia tidak pernah memiliki seorang guru, bahkan ayahnya, Raja Vegeta, tidak pernah mengajarinya apapun. Dan fakta bahwa dirinya adalah seorang jenius yang dibentuk oleh latihannya sendiri. Sementara Vegeta menyerang Jiren sekali lagi, Whis berkomentar bahwa Vegeta berencana untuk bertambah kuat dengan caranya sendiri, dan mengingat gaya bertarungnya benar jika Ultra Instinct memang tidak cocok untuknya. Ketika Vegeta mendaratkan serangan telak kepada Jiren, Goku memujinya. Sambil menunjuk Goku, Vegeta lanjut menjelaskan kepada Jiren bahwa sementara Goku dan teman-temannya bermain bela diri yang remeh di bumi, sejak kecil Vegeta bertempur di ratusan pertempuran di seluruh galaksi. Kematian selalu dekat dengannya. Bangsa Seiya adalah bangsa petarung yang perkasa, terutama pangeran mereka. Jiren mengakui Vegeta. Ia mengatakan selain Goku, tidak ada yang memberikan perlawanan yang cukup berarti. Jiren tiba-tiba muncul di belakang Vegeta dan menyerangnya. Sekali lagi, Jiren menunjukkan dominasinya.
Setelah beberapa pukulan, Jiren menjelaskan bahwa ia selalu mempertaruhkan nyawanya saat bertarung, tidak peduli seberapa lemah ataupun kuat lawannya. Saat Toppo mengawasi dari kejauhan, Frieza meremehkan Toppo karena mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Frieza kemudian menyerang Toppo dan membawanya ke ambang eliminasi. Menyadari rekannya dalam bahaya, Dispo meninggalkan Android 17 dan datang menyelamatkan Toppo. Frieza melompat kembali ke arena dan menghancurkan semua puing-puing mengambang yang menciptakan jalan menuju arena, meninggalkan Dispo dan Toppo terdampar di satu batu. Toppo memberitahu Dispo untuk meninggalkannya, tetapi Dispo mengatakan bahwa ia terlalu lelah untuk melompat karena pertarungannya dengan Android 17 cukup menguras staminanya. Sementara Frieza menunjukkan kesenangan dalam menyiksa Toppo dan Dispo, Android 17 menyuruh Frieza untuk segera menjatuhkan mereka berdua. Dispo meminta bantuan Jiren karena mereka tidak dapat kembali ke arena dengan kekuatan mereka saat ini. Jiren menatap rekan setimnya, menyebabkan ia lengah dan memberikan kesempatan bagi Goku untuk berteleportasi ke tempat yang aman bersama Vegeta. Jiren kemudian menyerang Android 17 dan Frieza yang tidak sempat bereaksi. Jiren menatap Dispo saat ia meminta bantuan, tetapi Jiren menyuruh keduanya untuk mengamati dari tribun saja, karena Jiren akan menyelesaikan semuanya sendirian. Batu pijakan Toppo dan Dispo pun hancur, membuat mereka berdua harus terjatuh dari arena. Frieza kemudian berubah menjadi Golden Frieza dan menyerang Jiren. Saat bertarung, Frieza sempat melirik pilar raksasa di tengah yang menyusut, membuat Jiren menyadari bahwa Frieza sedang mengulur waktu. Jiren mencoba menjatuhkan Frieza, tetapi serangannya diblokir oleh Android 17. Jiren mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menjatuhkan Frieza dan Android 17 keluar arena. Beruntung Android 17 masih sempat menyelamatkan dirinya dan Frieza dengan mendarat di puing-puing. Android 17 mempunyai sebuah rencana, namun sebelum itu ia meminta Krillin dan Android 18 untuk menjaga istri dan anak-anaknya di pulau mereka. Krillin perlahan menyadari apa yang akan dilakukan Android 17, sementara Android 18 dengan tenang menyetujui permintaan saudaranya. Android 17 berterima kasih kepada Android 18 dan meledakkan dirinya sendiri dalam upaya terakhir untuk menang. Ledakan dari Android 17 membuat setengah dari arena hancur, tetapi Jiren tetap tidak terluka dan berada di arena. Daishinkan dan kedua Zeno berdiskusi dan mereka memutuskan bahwa turnamen akan tetap berlanjut karena Android 17 rela menyerahkan nyawanya sendiri. Jiren merasa kecewa menyaksikan aksi Android 17 yang meledakkan dirinya. Jiren mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Di tribun, Krillin terus berdoa dan meyakini jika Goku akan kembali membuat keajaiban seperti biasanya. Sementara itu, Goku berusaha tenang dan tidak menunjukkan kemarahan atas apa yang terjadi menimpa Android 17. Goku memutuskan untuk menang dan tidak ingin mengecewakan teman-temannya lagi. Ya, sekali lagi Goku menggunakan teknik Ultra Instinct. Jiren turut meningkatkan kekuatannya dan mulai serius. Dengan cepat, Goku langsung melesat maju menyerang Jiren. Meskipun Goku masih tidak dapat mendaratkan pukulan dan membalas serangan, ia bisa tetap berdiri meski sudah menerima beberapa serangan dari Jiren. Saat mereka terus bertarung, Jiren melihat betapa santainya dan tenangnya Goku. Goku menjelaskan bahwa ia telah melepaskan dirinya dari emosi yang tidak perlu. Saat ini hatinya setenang aliran air gunung Pauzu. Jiren meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi dan Goku menutup matanya untuk berkonsentrasi. Akhirnya, Goku memasuki kondisi Ultra Insting sempurna. Rambutnya berubah menjadi perak. Goku membalas Jiren yang datang dengan pukulan kuat ke arah perut, membuat Biru serta dewa lainnya melihat dengan takjub pada apa yang telah dicapai Goku. Saat Jiren jatuh berlutut, Jiren berdiri sekali lagi dan melanjutkan serangannya kepada Goku, tetapi ia tidak dapat mendaratkan satu pukulan pun. Gelombang pertarungan menjadi berubah karena Goku berada di atas angin dan menjatuhkan Jiren untuk yang kedua kalinya. Dari dalam debu, Jiren menembakkan ledakan energi dahsyat yang nyaris mengenai Vegeta. Namun Goku menghindarinya dengan mudah dan menembakkan Kamehameha yang sangat dahsyat. Meski serangan itu mengenai Jiren dengan telak, ia masih bertahan dengan berpegangan pada tepi arena. Jiren kembali naik ke atas arena dan meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Jiren mencoba menyerang Goku, namun ia mendapati dirinya ditekan kembali oleh Goku. Kali ini Jiren benar-benar dibuat
dibuat kewalahan oleh Goku. Terlepas dari antusiasme tim Semesta 7 yang senang melihat Goku berhasil memojokkan Jiren, Whis mencatat bahwa ini masih tidak akan menjadi kemenangan yang mudah karena potensi Jiren yang tidak terukur dan fakta bahwa Jiren terus menambah serangan lebih cepat dan kuat. Sedangkan tubuh Goku tetap merasakan dampak dari serangan saat bertahan. Dan meskipun bisa memasuki keadaan Ultra Instinct yang sempurna, Goku belum melakukan pelatihan untuk menggunakannya dengan baik. Pertarungan terus berlanjut. Whis dan Beerus mengungkapkan jika pertarungan ini akan menjadi pertarungan ketahanan. Apakah Jiren akan kehabisan stamina atau Ultra Instinct Goku yang akan hilang terlebih dahulu? Jiren akhirnya berhasil menyerang Goku saat Ultra Instinct sempurnanya telah menghilang. Ketika Goku terlempar keluar arena, Vegeta berhasil menangkapnya sebelum ia terjatuh. Jiren bersumpah untuk tidak akan kalah karena ia bertekad menjadi kekuatan sempurna untuk keadilan seperti yang diinginkan oleh gurunya. Jiren memberitahu Goku dan Vegeta bahwa ia akan menggunakan keinginan dari Super Bola Naga untuk membangkitkan gurunya, Gichin, yang sebelumnya telah dibunuh oleh monster. Dispo dan anggota Pride Troopers lainnya menyuarakan keterkejutan mereka atas hal ini. Mereka tidak mengetahui bahwa Jiren masih menyimpan kesedihan atas kematian gurunya. Tetapi Toppo mengatakan alasan sesungguhnya mengapa Jiren begitu ingin membangkitkan gurunya. Itu karena Jiren tidak pernah mendapat pengakuan secara resmi dari gurunya dan tidak pernah mengakuinya sebagai penerus. Vegeta memprovokasi Jiren atas keinginannya. Vegeta menganggap jika permintaan itu hanyalah keegoisan Jiren. Dengan marah, Jiren maju untuk menyerang mereka. Vegeta kemudian memerintahkan Goku untuk berdiri dan bertarung karena waktu turnamen tersisa kurang dari 3 menit dan Jiren yang sekarang sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Vegeta mengesampingkan egonya dan mengajak Goku untuk menghadapi Jiren bersama-sama. Saat keduanya bertarung dalam kombinasi yang sempurna, Jiren berhasil didorong mundur. Di tribun, Belmont menjelaskan mengapa Gichin tidak pernah mengakui Jiren. Itu karena Jiren selalu bertarung sendirian. Gichin adalah orang yang merekomendasikan Jiren untuk masuk ke dalam Pride Troopers dengan tujuan agar Jiren mempelajari nilai sebenarnya dari kerjasama tim. Melihat keberhasilan Goku dan Vegeta bisa melakukan serangan bersama, membuat Beerus bertanya kepada Whis apakah semua pelatihannya dengan mereka adalah untuk membuat gerakan kombinasi dan sinkronisasi serangan. Whis hanya mengungkapkan jika kombinasi serangan Goku dan Vegeta lumayan bagus. Belmont dan Kai melanjutkan diskusi mereka tentang bagaimana Gichin ingin mengajari Jiren pentingnya kerjasama tim. Namun ia dibunuh oleh iblis sebelum itu terjadi. Alhasil, Jiren kini memilih untuk memikul semua beban sendirian dan menolak mempercayai orang lain, bahkan rekan satu timnya sendiri. Belmont berkomentar bahwa ia sendiri tidak menyukai pemikiran yang lemah seperti kerjasama tim. Belmont lebih tertarik dengan cara Jiren yang mencoba menanggung semuanya sendirian. Meski Margarita mengingatkannya bahwa ia pernah berteman dengan Gichin, tetapi Belmont mengatakan jika itu sudah lama sekali. Di lantai arena, Goku dan Vegeta melanjutkan upaya mereka untuk mengalahkan Jiren. Ketika Jiren semakin bertambah kuat, duet Seiya itu memutuskan untuk tidak menahan apapun dan memperkuat serangan terkuat mereka. Goku menggunakan Kamehameha dan Vegeta menggunakan Gamma Burst Flash. Serangan gabungan itu menciptakan kilatan cahaya yang sangat besar menutupi semua orang di tribun dengan debu ledakan. Dan ya, namun lagi dan lagi, Jiren menunjukkan betapa tangguhnya ia dengan masih tetap berdiri tegap. Dengan serangan yang sederhana, Jiren menjatuhkan Vegeta dari arena. Goku mencoba untuk menyerang, tetapi akhirnya ia harus terdorong mundur oleh kekuatan Jiren. Saat Goku tampaknya berada di ambang kekalahan, Death Ball muncul dari belakang mereka berdua. Frieza yang masih bertahan di turnamen memanggil Goku untuk menahan Jiren agar ia bisa melancarkan serangannya. Goku segera menahan Jiren dari belakang dan Frieza melemparkan Death Ball ke arah mereka. Tim Semesta 7 berteriak untuk Frieza, namun Jiren mampu menahan bola energi itu dan melemparkannya ke atas. Seolah-olah mengetahui serangannya akan digagalkan oleh Jiren, Frieza melesat maju dengan bentuk goldennya dan langsung mendorong Jiren dan Goku bersamaan, menyebabkan mereka bertiga jatuh dari
arena dan tersingkir. Pada saat yang sama, Android 17 muncul dari bawah batu dan mengatakan bahwa rencana yang ia buat bersama Frieza berjalan dengan lancar. Turnamen berakhir dengan Semesta 7 sebagai pemenangnya. Tim Semesta 7 menyuarakan keterkejutannya. Mereka semua tidak mengetahui jika Android 17 masih hidup. Krillin bertanya kepada Android 17 tentang penghancuran dirinya. Namun Android 17 mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu karena sudah kehilangan fungsi itu sejak lama. Android 17 mengingatkan Krillin bahwa bukannya Krillin yang pernah membuat keinginan agar bom pada Android 17 dan 18 dihilangkan. Jiren meminta maaf kepada timnya dan Dispo mengatakan kepadanya bahwa Jiren harus mulai mempercayai mereka karena mereka adalah rekan satu tim. Belmont meminta maaf kepada Jiren karena tidak bisa mendapatkan keinginannya untuk menghidupkan kembali Gichin. Tetapi Jiren mengatakan bahwa itu tidak perlu karena sekarang ia tahu apa yang kurang darinya. Belmont kemudian mengatakan bahwa Jiren sebenarnya tidak ingin mendapatkan pengakuan dari gurunya, melainkan merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kematian gurunya. Jiren pun terdiam mendengar ucapan dari Belmont. Daishinkan memberitahu tim Semesta 11 bahwa waktu mereka telah habis dan kedua Zeno segera menghapus keberadaan mereka. Sebagai seorang petarung yang bertahan hingga akhir, Android 17 kemudian meminta semua alam semesta untuk dihidupkan kembali, dan itu mengejutkan Daishinkan. Android 17 mengatakan bahwa sebagai pemenang, ia memiliki hak untuk membuat keinginan, dan pilihannya adalah mengembalikan semua alam semesta yang sudah dilenyapkan. Daishinkan pun tersenyum melihat keinginan dari Android 17. Setelah memanggil Super Shenron, alam semesta dan peserta yang sebelumnya terhapus dihidupkan kembali. Saat semua orang dikembalikan ke alam semesta mereka masing-masing, Daishinkan mengatakan bahwa keinginan yang dibuat telah menaikkan peringkat alam semesta 7. Dan sekarang mereka berada di urutan ketiga dari bawah. Kaba melambai pada Vegeta, sementara Frost memelototi Frieza yang balas menyeringai. Jiren memberitahu Goku bahwa ia ingin bertemu lagi. Goku pun mengiyakannya. Goku bertanya mengapa Android 17 mengubah keinginannya. Bukankah Android 17 ingin kapal pesiar atau semacamnya? Android 17 hanya mengatakan bahwa ia berubah pikiran karena ia tidak ingin kedua Zeno berbuat seenaknya lagi. Vegeta mengatakan bahwa Bulma memiliki lebih banyak kapal daripada yang mereka butuhkan, dan mungkin Bulma dengan senang hati akan memberikannya satu kapal pesiar. Frieza mengingatkan Goku tentang janjinya bahwa ia akan dihidupkan kembali dengan bola naga. Namun Whis segera menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Frieza. Whis mengatakan jika itu adalah hadiah dari Beerus yang memuji strateginya dalam mengalahkan Jiren. Frieza berniat melanjutkan kejahatannya dan Goku mengatakan bahwa ia akan mengalahkannya lagi. Semua orang pun tiba dan berkumpul di perusahaan kapsul. Frieza diantar Whis kembali ke planetnya sendiri, sementara Android 17 pulang ke pulaunya. Goku berkomentar tentang betapa kuatnya Jiren sehingga mereka berdua bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bulma kemudian muncul. Ia tampak tidak senang dengan Vegeta yang memutuskan sendiri untuk memberikan salah satu kapal mereka kepada Android 17. Tak ingin ikut dimarahi oleh Bulma, Goku segera kabur. Semuanya kembali normal hingga beberapa saat Frieza membuat masalah sekali lagi yang mengakibatkan Goku dan Vegeta harus mempertahankan bumi dari seorang Seiya yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Nah, di titik ini kalian bisa lanjut ke Dragon Ball Super Movie Broly ya guys.